Nah, teman-teman, jadi di sini sebenarnya sudah jelas. Di sini persoalannya adalah mestinya menurut penggugat ini tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk munas. Karena munas itu sudah dilaksanakan, sudah dijadwalkan bulan Desember melalui keputusan Munas Golkar ke-10. Tetapi yang dilaksanakan baru-baru ini adalah sifatnya munas. Mestinya sebenarnya, karena juga diatur di dalam anggaran dasar, pelaksana tugas Ketua Golkar ini hanya melaksanakan dulu munaslup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Elo di Obi Production. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat. Salam demokrasi. Nah, kali ini teman-teman sekalian ada berita yang menarik yang ingin kami lansir ya. Masih terkait dengan dinamika yang ada di Golkar, tapi bukan dinamika pada saat proses pemilihan Ketua Umum Golkar. Nah, kali ini ada berita yang menarik nih teman-teman yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, terutama yang selama ini mengikuti dinamika yang ada di Golkar, kemudian pengurus atau kader simpatisan pengurus Golkar itu sendiri ya. Ini kami lansir dari wartakotalive.com ya teman-teman sekalian ya. Di sini judulnya, Bahlil terancam batal jadi ketum Partai Golkar usai digugat langgar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Wow. Ini baru saja ini menggelar Munas. Nah, mulai ada lagi gugatan ini. Dan ini tentu mempengaruhi juga ini konsentrasi yang ada di para elit-elit Golkar ini, terutama menjelang pilkada ya teman-teman. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah mundur Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang secara mendadak tiba-tiba itu digelar Munas menjelang proses pendaftaran pilkada malah ya. Dan sama-sama kita tahu bahwa Bahlil yang baru-baru saja diangkat menjadi Menteri SDM oleh Jokowi terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, kita menganggap bahwa keterpilihan Bahlil di situ adalah berjalan mulus, berarti tidak ada apa-apa. Artinya internal Golkar ini menerima dengan legowo ya, meskipun terasa ada sedikit proses-proses yang seperti tidak lazim ya di tubuh Golkar. Karena kalau kita sama-sama paham bahwa sebenarnya rencana Munas Golkar itu adalah bulan Desember. Oke teman-teman. Kita lanjut membaca berita yang menarik ini ya. wartakotalive.com Jakarta. Munas ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center GCC Senayan, Jakarta Pusat dan menghasilkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar yang baru digugat ke Pengadilan Jakarta Barat Kamis 22 bulan 8 tahun 2024 kemarin. Jadi barusan dilayangkan gugatannya ini teman-teman. Salah satu penggugat yaitu kader Partai Golkar, M. Rafiq, menjelaskan dalam pandangannya diduga Munas ke-11 yang berlangsung tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 2024 lalu melanggar anggaran dasar hasil Munas ke-10 2019. Oke, jadi berarti dasar yang digunakan ini adalah dasar hasil Munas ya, yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.
Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk melihat apa substansi dari gugatan kader Golkar ini ya. Sebagai informasi, hasil Munas ke-11 Partai Golkar telah menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Nah, oke, kalau itu udah kita tahu. Kami ada beberapa orang kader Partai Golkar menggugat keabsahan penyelenggaraan Munas ke-11 tersebut karena jelas-jelas di anggaran dasar tertulis bahwa Munas ke-11 Partai Golkar itu Desember. Nah, katanya ya. Jadi kalau salah satu amanah daripada Munas Golkar tahun 2019 itu adalah mengamanahkan bahwa Munas akan digelar pada bulan Desember. Tapi ini dimajukan. Nah, kita mau lihat dulu apa bedanya ini Desember dengan yang baru dilaksanakan di bulan Agustus ini, teman-teman. Nah, pria yang jabat Ketua Umum Pemuda Minang ini melanjutkan bahwa dirinya sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan harapan membatalkan seluruh hasil Munas ke-11 Partai Golkar, termasuk membatalkan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Nah, ini seru memang ini teman-teman ini, dan memang akhir-akhir ini setelah Bahlil ini menjadi ketua ini ya banyak kita lihat apa ya, semacam resistensi sudah mulai bermunculan ini teman-teman ya. Kita lihat di berbagai media sosial. Di framing kemarin itu ucapan Bahlil pada saat dia memberikan sambutan ya, kemungkinan di luar konsep ya, yang dibuat itu mengatakan bahwa hati-hati dengan barang ini ya, Raja Jawa ini apa dan sebagainya, yang dinilai mungkin bagi sebagian pihak di internal Golkar itu tidak substansi, tidak penting lah untuk disampaikan, dan akhirnya di framing lagi gitu ya. Bahkan Megawati, salah satu ketua DPP PDIP, sempat menyentil ini. Dan ada juga yang memunculkan foto-foto Bahlil, dugaan itu adalah Bahlil dengan minuman whisky. Nah, ini bertanda bahwa sebenarnya kalau kita lihat ada penolakan, namun mungkin mereka belum bersuara banyak. Nah, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi setelah Prabowo dilantik nanti, teman-teman, sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Kita tidak tahu apa lagi, bagaimana lagi dinamika Golkar. Yang pasti menurut prediksi saya semakin seru. Pasti Golkar ini kan partai besar, dan orang-orang yang ada di dalamnya atau para elitnya itu bukan orang-orang biasa. Mereka sudah matang di organisasi, kemudian secara finansial juga, waduh, mereka luar biasa semuanya ya. Rapik menilai Munas ke-11 Partai Golkar adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Partai Golkar pasal 39 ayat 2 poin A yang menyatakan bahwa Munas dilaksanakan pada Desember tahun 2024. Karena perintah melaksanakan Munas 11 tersebut jelas dan tegas termaktub di dalam anggaran dasar Partai Golkar, hasil Munas ke-10 Partai Golkar tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember, ungkapnya. Jadi ini alasannya ini teman-teman ya. Nah, kan Airlangga Hartarto mundur tanggal 10 Agustus 2024. DPP Partai Golkar pleno pada tanggal 13 Agustus 2024 dan menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum tambahnya. Ia melanjutkan, seharusnya Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen bersama kepengurusan lainnya melanjutkan sisa masa jabatan kepemimpinan Airlangga Hartarto sampai Desember 2024 mendatang. Namun pada kenyataannya justru langsung menetapkan Munas di tanggal 20 sampai 21 Agustus 2024 dan terbitkan SK kepanitiaan tanggal 15 Agustus
2024. Makanya salah satu gugatan kita di pengadilan negeri meminta pengadilan negeri itu membatalkan seluruh hasil-hasil Munas ke-11 inkonstitusional tanggal 20 dan 21 Agustus 2024 di Jakarta tersebut karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah ungkapnya. Oke, kita bacakan lagi teman-teman. Harusnya kalau DPP Partai Golkar mau konstitusional, tuh barang buat aja Munaslup. Karena diselenggarakan sebelum jadwal, makanya harus Munaslup. Kan di Konstitusi Anggaran Dasar dibolehkan tuh Munaslup dengan syarat-syarat yang salah satunya atas dasar permintaan 2/3 DPD provinsi tambahnya. Nah, teman-teman, jadi di sini sebenarnya sudah jelas. Di sini persoalannya adalah mestinya menurut penggugat ini tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk Munas. Karena Munas itu sudah dilaksanakan, sudah dijadwalkan bulan Desember melalui keputusan Munas Golkar ke-10. Tetapi yang dilaksanakan baru-baru ini adalah sifatnya Munas. Mestinya sebenarnya, karena juga diatur di dalam anggaran dasar, pelaksana tugas ketua Golkar ini hanya melaksanakan dulu Munaslup. Nah, Munaslup ini mungkin salah satu tugasnya adalah mempersiapkan Munas di bulan Desember. Nah, ini memang berada di dalam posisi yang dilematis sebenarnya memang kemarin teman-teman ini, karena ada juga yang menganggap bahwa ketika ingin menandatangani proses pencalonan atau katakanlah rekomendasi B1 KWK itu harus ketua definitif. Jadi di sini sebenarnya memang ada skenario yang sudah terpikirkan cermat ini sebenarnya kenapa harus dilaksanakan menjelang proses pendaftaran. Kalau kita mau berpikir idealnya sih mestinya Erlangga mundurnya itu setelah proses pendaftaran pilkada sehingga tidak mempengaruhi proses administrasi pencalonan pilkada oleh Partai Golkar. Nah, tentu di sini ada sesuatu sehingga kenapa itu dipaksakan, karena mungkin ini momentumnya untuk memasukkan bisa saja ini dugaan kita ya, mungkin ini adalah momentumnya untuk mengganti ketua umum dan memasukkan Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Kalau bulan Desember mungkin saja lain lagi persoalan, karena di situ ya kita sudah tahu kepemimpinan nasional kita sudah kepemimpinan yang baru, teman-teman sekalian. Oke, ini menarik dan saya secara pribadi juga pernah mendapatkan informasi dari salah satu elit Partai Golkar juga di DPP mengatakan bahwa ini yang benar ini mestinya memang bukan modelnya Munas, tapi mestinya cukup dengan Munaslup saja. Oke teman-teman, menarik untuk kita ikuti dinamika bagaimana Partai Beringin ke depan ini mampu tetap menjaga soliditasnya, atau bisa saja pelan-pelan akan kembali lagi ada gelaran Munas. Tapi itu ya sudah biasa bagi Partai Golkar, itu bisa saja terjadi. Nah, kita ingin lihat bagaimana kepemimpinan Pak Bahlil ini sebagai ketua umum Golkar, mampu tidak dia mengkondisikan itu semua sehingga Golkar ini tetap kondusif, terutama di dalam menghadapi pilkada serentak yang digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, kita menunggu bagaimana dinamikanya, teman-teman sekalian, karena ini juga menarik. Saya Bang Ilham mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.